Mana? Perayaan Tahun Baru Imlek di kalangan Tionghoa di Indonesia umumnya berlangsung sekitar 15 hari. Bagi kebanyakan masyarakat Tionghoa, Tahun Baru Imlek adalah salah satu kesempatan buat melakukan penghormatan kepada leluhur. Ada berbagai ritual dan tradisi yang dilakoni, mulai dari sembayang buat para leluhur sehari sebelum Tahun Baru, sampai pada pengucapan syukur kepada Allah pada hari ke-9 dan puncaknya pada hari ke-15 yang dirayakan besar-besaran dan dalam bahasa Hokkien dinamakan Cap Gome atau malam ke-15 yang sekaligus menjadi acara penutupan perayaan Tahun Baru Imlek. Cap Gome bertepatan dengan malam purnama. Warna merah sangat dominan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Kue keranjang adalah salah satu makanan khas Tahun Baru Imlek. Perayaan ini biasanya ditandai dengan berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Ucapan-ucapan yang khas yang dihaturkan, terutama yang berkaitan dengan harapan dan rasa syukur atas karunia, kesehatan, kesuksesan, maupun rezeki. Anggota keluarga yang sukses dalam bisnis biasanya berkewajiban membagikan rezeki berupa uang dalam amplop berwarna merah yang disebut angpau. Berbagai sumber menyebutkan perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada zaman dinasti Shang yang berkuasa pada tahun sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi, atau sekitar 3800 tahun yang lalu. Di zaman itu perayaan Imlek diwarnai legenda serangan monster yang bernama Nian yang bertaring dan kejam, pemakan ternak, hasil bumi maupun manusia. Sosok monster Nian dianggap selalu menyerang setiap malam Tahun Baru. Guna menghindari kekejaman Nian, warga menghidangkan berbagai jenis makanan untuk Nian. Selain itu, banyak masyarakat yang mengenakan pakaian merah dan membakar petasan guna menakut-nakuti monster itu. Termasuk memasang lentera merah dan gulungan kertas merah di setiap jendela serta pintu rumah guna mencegah Nian masuk. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, mulai dikenal tarian singa atau barongsai. Pada era dinasti Han, tahun 202 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 220 sesudah Masehi, penggunaan petasan dalam perayaan Imlek makin populer. Dinasti Han menetapkan tanggal Tahun Baru Imlek sebagai festival musim semi berdasarkan kalender lunar Tiongkok. Dinasti Wei dan Jin atau Qin yang berkuasa di Tiongkok tahun 220 sampai tahun 420 memeriahkan ritual Tahun Baru Imlek dengan upacara pengorbanan bagi leluhur diiringi dengan kegiatan membersihkan rumah, makan bersama, dan acara hiburan. Kegiatan Tahun Baru Imlek makin meriah pada zaman dinasti Tang hingga Qing. Diperluas dengan pertunjukan lampion dan kunjungan ke tempat sanak saudara. Pada periode tahun 420 sampai sekitar 589 Masehi, kesenian barongsai menjadi populer karena tarian boneka tiruan singa itu bisa digunakan menghadapi serangan pasukan gajah
pihak lawan. Nah, di Indonesia, pada zaman Soekarno, masyarakat Tionghoa bebas merayakan Tahun Baru Imlek serta memperingati hari wafatnya Konghucu, Cengbeng maupun hari lahirnya Konghucu. Presiden Soeharto pada tahun 67 mengeluarkan instruksi yang membatasi kegiatan agama, kepercayaan maupun adat istiadat Tionghoa. Sejak itu, seluruh upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa hanya dirayakan di lingkungan keluarga dalam ruangan tertutup. Tahun 2000, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 itu dan membolehkan masyarakat Tionghoa menjalankan ritual agama maupun kepercayaan dan adat istiadatnya, termasuk Tahun Baru Imlek, Cap Gome, dan sebagainya. Tahun berikutnya, Menteri Agama menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur fakultatif. Artinya, boleh menjadi hari libur tergantung pada kepala daerah masing-masing. Dan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003 menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dewasa ini, perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia dirayakan secara khas di Padang, Sumatera Barat. Juga di kalangan Tionghoa Betawi di Jakarta, serta beberapa kota lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Di Singkawang, penutupan Tahun Baru Imlek atau Cap Gome dirayakan dengan parade tatung, yaitu orang-orang yang kebal senjata tajam. Nah, di Korea Selatan, Tahun Baru Imlek juga dirayakan dalam acara yang dikenal sebagai Seollal. Di Singapura dan Malaysia, Tahun Baru Imlek juga dirayakan besar-besaran. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili, Kyonghi, 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 Hacam mana.